Halo semuanya, ketemu lagi dengan Yuli. Hari ini saya mau ngebahas tentang beberapa jenis model atau kategori orang tua dari apa yang saya lihat selama ini berdasarkan mindset atau pola berpikir mereka. Ini adalah hasil dari observasi saya dan semuanya itu no judgment ya, jadi sah-sah aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya, karena semua tergantung pada goal dan needs-nya orang tua, terus dan bisa berubah sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan usia anak ya. Nah, dari kita mau bahas nih, nanti abis itu dilihat deh termasuk kategori mana ya. Nah, Anda semua. Yang kategori pertama adalah yang saya kasih nama treasure hunter. Jadi model orang tua yang mencari harta karun. Jadi nyarinya shortcut, kesembuhan, miracle, ya. Yang talk chair, chest plank, hasilnya express. Yang dicari itu adalah harta karun yang sulit banget dicari, tapi banyak banget dicari oleh orang tua. Yang dilihat dan goalnya itu contohnya kayak gini, anak saya nggak bisa verbal, cari obat atau terapi untuk anak bisa verbal, terapi sana terapi sini, supaya anaknya itu bisa langsung just plank cus ngobrol tektok gitu ya. Atau yang selalu ditanya itu selalu straight to the point, kalau ikut ini bisa sembuh nggak anak saya ya. Anak saya suka hiper nih, lompat-lompat, harus diapain ya, harus dikasih apa supaya nggak lompat-lompat lagi. Anak saya nggak ngomong nih, nggak ngobrol nih, harus diapain ya supaya, atau dikasih apa nih supaya bisa ngobrol gitu ya. Modelnya juga maunya yang gampang, tertarik sama iklan, nggak usah susah-susah diet lah, terapi macam-macam, suplemen, obat, pokoknya hanya lakuin ini bisa sembuh, beres. Ini adalah model atau kategori yang cukup wajar bagi orang tua, terutama yang pemula, yang anaknya baru diagnosa ya, karena kurang paham tentang autisme itu apa. Tapi permasalahannya banyak orang tua yang nggak move on, mentok, stuck, mandek di sini, di kategori sini lumayan lama, padahal anaknya udah besar. Kalau anak lari keliling-keliling usia 5 tahun masih oke lah, lucu. 15 tahun kayaknya udah nggak lucu deh ya. Apalagi belum bisa berkomunikasi ekspresif di usia 20 tahun gitu ya. Nah, kalau ini model yang menurut istilah teman saya itu masih belum puas jajan, belum puas shopping ya. Nah, keluar dari kategori treasure hunter ini, kalau orang tua move on itu bisa masuk ke salah satu dari 3 kategori berikutnya ya. Kategori yang kedua itu adalah yang saya namakan passive acceptance ya. Ini model yang, aduh aku udah capek banget deh, udah kesana sini nggak progres juga, ya udah kita pasrah aja lah, berserah, berdoa karena, atau misalnya anak bisa progres sendiri kok ya. Seiring dengan usia dia akan bisa sendiri ya. Nggak ada salahnya sih berserah, accept, menerima dan sebagainya, berdoa. Tapi ada perbedaannya antara menerima anak apa adanya, fully acceptance, dengan give up atau nyerah. Karena kalau accept, kita menerima anak apa adanya, bukan berarti kita nggak membantu mempersiapkan atau memperlengkapi anak untuk masa depan ya. Jadi kalau misalnya kita masih memperjuangkan berjuang memperlengkapi anak, itu bukan berarti kita nggak terima anak juga apa adanya. Kita hanya kita terima, tapi kita juga mau memperlengkapi anak untuk bisa survive dan hidup fungsional. Nah, kalau dibilang benar sih anak bisa progres sendiri tanpa diapa-apain. Nah, pertanyaannya seberapa yakinnya ya bahwa anak itu akan bisa nyusul untuk menutupi gap yang perkembangan antara dia dengan yang anak tipikal seusianya dia gitu ya. Terus jaminan gak sih anak itu akan selalu progres dan gak akan regress, terutama jika anak usianya udah mulai gede dan memasuki pubertas. Nah, jadi kondisi kategori passive acceptance ini tuh yang dia terima kondisi anak apa adanya dan udahlah nggak usah terlalu banyak effort. Atau yang model aku mau tapi kok susah banget ya,
maunya pokoknya yang sesuai dengan apa yang kenyamanan aku, pokoknya sesuai dengan my terms, ya, dengan kondisinya aku, maunya sesuai dengan ini itu, gitu ya. Nah, jadi ya kalau model ini ya banyak berdamai menerima keadaan anak karena mindsetnya mau gimana lagi, udah coba ini itu nggak hasil, atau yang bilang aduh bu aku nggak ada biaya, atau aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak berpendidikan tinggi, aku nggak tahu lagi harus gimana, susah banget terapinya, ada nggak solusi yang lebih mudah. Atau ada yang aduh ini anak saya nggak bisa lah, udah ketinggian, kayaknya nggak sanggup deh gitu kan. Tapi kalau sebenarnya pikir-pikir, kalau ketinggian bukannya itu yang justru harus menjadi goalnya anak, bahwa kalau ketinggian ya anak harus diajarin untuk menuju ke arah situ supaya dia bisa itu dong gitu. Terus gimana bagaimana kita bisa tahu anak itu ketinggian apa enggak? Nggak bisa gitu kan. Who are we to judge? Nah, justru kalau kategori yang berikutnya ini yang active modifiability itu akan berpikirnya gimana caranya supaya anak ini bisa nyampe, gimana caranya gue harus ngajarin kayak gimana ya. Orang tua model kategori gini ya sah-sah aja sih, biasanya selama nggak ada regress yang besar ya orang tua cuek dan lama-kelamaan lupa dan get in the comfort zone ya, comfort dengan udah terbiasa gitu ya. Tahu-taunya anak udah dewasa, kita yang makin tua, anaknya belum bisa apa-apa. Habis itu bingung, mesti titipin ke siapa kalau nggak ada lagi kitanya. Atau kalau anak udah regress parah, baru deh kita nyari tambal ban. Pindah lagi ke kategori treasure hunter. Oke, yang kategori ketiga adalah active modifiability. Ini adalah model orang tua yang secara aktif mencari gimana nih caranya bisa bantu anak bisa menjadi lebih baik, bisa progres, bisa harus persiapin anak gimana supaya bisa lebih mandiri, lebih fungsional. Apa yang harus diajarin ke anak ya, agar bisa menjadi versi yang lebih baik. Bukan berarti nggak menerima anak apa adanya, tapi mencoba memperlengkapi anak. Ya, model yang orang tua yang berpikir jangka panjang, anak gue harus gimana nih, sesuai kondisinya, kesanggupannya di mana, terus apa yang harus kita coba untuk perlengkapi. Ya. Contoh-contohnya model yang oke, anak gue nggak bisa komunikasi lancar nih, apa yang kurang, apa yang perlu anak gue pelajari, ya, apa gue harus ngajarin kayak gimana, terus cara ngajarinnya gimana, ya, supaya anak bisa pelajarin dan paham. Terus model yang kayaknya ini yang anak gue butuhkan tuh yang kayak gini nih gitu ya. Gimana cara pelajarinya? Oh, kita harus mengubah dulu pola berpikir kita, kebiasaan kita agar bisa membantu anak belajar yang dia perlukan. Kenapa? Ya. Kita perlu sebagai orang tua itu secara aktif mengubah mindset kita, pola berpikir kita agar bisa menjadi lebih baik, berubah untuk bisa memperlengkapi anak. Karena kalau apa yang kita miliki, mindset dan pola berpikir dan kebiasaan apa yang kita lakukan selama ini, kalau udah bener, anak kenapa progresnya jadi mentok, ya kan? Logikanya harus terus berprogres dong. Kalau misalnya apa yang sudah kita lakukan sekarang ini udah bener, gitu kan? Dan bahkan kita mau mengejar ketinggalan dengan anak-anak yang tipikal. Model yang keempat adalah model yang saya namakan hanging in transit ya. Ini adalah ibaratnya kita tahu nih kita butuh pergi jalan-jalan, mau healing gitu ya. Terus kita ke airport, terus kita stay di airport karena kita nggak tahu maunya kemana, naik pesawat apa, mau ke Bali nih, gitu deh, ke Bali deh, tapi aduh nggak tahu ya enak nggak ya di Bali, terus naik pesawat apa, pesawat A kemahalan, pesawat B serem, pesawat C timingnya nggak enak, pokoknya jadi ribet ya. Model yang aduh gue tahu anak gue stuck nih, kok nggak maju-maju ya, anak gue mestinya bisa progres lebih bagus, tapi gimana ya, metode yang ini kayaknya ketinggian, metode yang itu kemahalan, metode yang lain kok susah gitu ya. Jadi ya akhirnya orang tua yang masih hanging around aja ya, nggak tahu mau nggak mutusin apa-apa juga gitu loh.
tapi masih nanya kanan, nanya kiri, gimana ya, metode yang ini gimana ya, mencari metode yang lain dan sebagainya, sambil nungguin wangsit kayaknya ya. Tapi nggak sadar udah hanging around berapa tahun, yang kalau sebenarnya cobalah ambil salah satu metode itu dan jalanin, udah ketahuan dan punya pengalaman. Oh ternyata metode ini nggak cocok, atau metode ini ternyata cocok, ini nggak work, atau ini yang work ternyata. Nah akibatnya anak ya di situ-situ aja, progress mungkin ada tapi minim ya. Ini kayaknya seperti model perfeksionis dan kiasu, orang Singapura bilang. Sebenarnya ada satu model lagi ya, tapi nggak saya banyak bahas lah. Model yang saya bilang model sultan ya. Ya model yang gue bayar, lo kerjain, gue terima beres hasilnya ya. Oke, semua kategori ini sih bebas aja sih, sah-sah aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada judgement ya. Saya cuma mau share tentang ini, siapa tahu ada yang tiba-tiba dengar ini terus dapat pencerahan, menyadari bahwa tanpa sadar, kok gue selama ini kayaknya masuk kategori ini deh, aduh tepuk jidat gitu kan, aduh kayaknya nggak bisa lah, aku mesti mulai take actions gitu ya. Ya bisa aja pindah kategori ya, bisa pindah kemana aja, bisa pindah ke dari treasure hunt pindah ke hanging, atau passive acceptance, atau active modifiability. Nah termasuk kategori yang manakah Anda sebagai orang tua anak autis ini? Sekian dulu sharing dari saya, bisa dipikirkan dan terima kasih.